Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Berbunyi demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, nak ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, nak ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Ya, selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus dan selamat menyambut Hari Paskah. Pada hari sesungguhnya ya pada hari yang mulia ini sebab Yesus hidup, ya, semua yang percaya kepada Dia boleh boleh menghadapi hari esok, ya, dan juga ya hidup kekal telah pun diberikan kepada kita semua yang telah percaya. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ya kita telah pun juga diyakinkan bahwa kegelapan telah pun berakhir. Dosa dan maut telah pun dikalahkan. Dan kita boleh memulakan lembaran baru di dalam hidup. Seperti apa yang dikatakan di Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 berkata, ya mari kita baca bersama-sama. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua ya telah melakukan banyak kesilapan dan kesalahan. Kita sering ya mengecewakan orang yang kita kasihi. Demi kita mengecewakan diri sendiri juga. Dan yang terutama kita juga mengecewakan Allah. Seperti mana yang saya telah katakan di kebaktian Jumat Agung yang lalu. Ya, kenyataan ataupun realiti kehidupan Kristen adalah ini. Kita semua akan terus berjuang melawan perbuatan daging kita, melawan dunia dan juga iblis. Ini bukan merupakan satu alasan untuk dosa. Tidak. Tetapi ianya adalah sebuah kenyataan. Dan kita harus berjuang. Dan tekad berjuang. Sehingga kita bertemu dengan Yesus Kristus, Tuhan kita, muka dengan muka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, di dalam hidup ini, ya di dalam segala kesalahan, ya dan juga kesilapan yang kita lakukan. Kita juga seringkali hidup di dalam penyesalan. Saat-saat kegagalan masih menghantui kita. Kadangkala ya dan untuk setengah orang ya bukannya kadangkala tetapi selalu ya semua yang telah lalu, semua yang menghantui kita senantiasa melemahkan kita dan menghalang kita untuk terus maju ke hadapan. Si iblis juga tidak henti-henti ya mendakwa dan juga ya menuduh dan juga menghakimi kita atas dosa-dosa yang kita telah lakukan.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semuanya ini bukanlah kehendak Allah. Tuhan mau kita berjalan di dalam pengampunannya dan juga menemukan kebebasan dalam Kristus. Oleh itu pada pagi yang mulia ini, ya marilah kita belajar bersama bagaimana Tuhan Yesus menolong Petrus untuk memulakan satu lembaran yang baru di dalam hidupnya. Ya, kita telah pelajari ya di Jumat Agung dan di dalam khotbah yang saya bawakan ya di semasa Jumat Agung bahwa Petrus ya telah gagal dan berlaku salah terhadap Tuhan Yesus. Petrus bukan sahaja rasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, malah dia juga menjadi lemah ya dan ya lebih kurang putus asa. Lebih teruk lagi, dia telah mengetahui bahwa Yesus telah bangkit. Dan dia lebih terasa malu untuk bertemu dengan Tuhan. Dia sangka bahwa hubungannya bersama dengan Tuhan telah pun berakhir. Dia sangka bahwa Tuhan tidak akan mengampuninya. Dia terasa bahwa ya perjalanannya dengan Tuhan berhenti dan tidak akan diteruskan lagi. Di awal ya pasal ke-21 di dalam Injil Yohanes kita telah membaca bahwa Petrus ya kembali menjala ikan. Itu adalah kerjanya yang dulu sebelum dia mengikut Yesus. Bukankah itu ya agak sama dengan kita semua? Seringkali apabila kita gagal dan kecewa, kita sering ataupun cenderung ya untuk kembali ke cara hidup yang lama. Untuk setengah orang adalah kembali merokok ataupun ya arak, dadah, berjudi atau tabiat-tabiat buruk yang lain. Kita kembali kepada cara hidup yang lama. Yang lain pula, oleh kerana kekecewaan dan kehampaan yang mereka terasa, mereka meninggalkan iman mereka. Mereka berhenti mengikut Yesus. Ataupun ya mereka kembali kepada agama mereka yang lalu. Dan ada pula yang mulai percaya agama-agama yang lain. Saudara-saudari dalam Kristus, itu bukannya kehendak Allah. Di sini, di dalam petikan ini, kita melihat bahwa Tuhan datang kepada Petrus. Ada 4 perkara di mana Tuhan Yesus ya katakan kepada Petrus. Dan saya percaya hari ini, pada hari yang mulia ini, Tuhan juga ingin mengatakannya kepada kita semua yang mendengar firman Tuhan. Apakah 4 perkara yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus? Yang pertama, marilah dan sarapanlah. Yang kedua, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan yang ketiga, gembalakanlah domba-dombaku. Dan yang keempat, ikutlah aku. Melalui kata-kata Yesus ini, saya ingin berkongsi dengan kita bagaimana Tuhan juga mau menutup lembaran hidup kita yang menyakitkan dan menolong kita untuk maju ke hadapan dengan memulakan lembaran yang baru di dalam Dia. Yang pertama, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa yang kita untuk membuka lembaran baru adalah ini, menerima pengampunan Allah. Menerima pengampunan Allah. Tuhan berkata kepada Petrus dengan jemputan ini, marilah dan sarapanlah. Ya, marilah dan sarapanlah. Kata-kata ini mungkin terdengar biasa ataupun tidak penting
kepada kita semua, ya. Tetapi kepada orang yang telah mengalami bahwa perhubungan mereka ataupun persekutuan mereka telah retak ataupun terluka, kata-kata jemputan ini sungguh bermakna dan menghiburkan. Tuhan Yesus, ya, kata pada Petrus, marilah. Ini adalah jemputan dengan tangan dan hati yang terbuka. Marilah. Untuk bahasa hari ini, ya, mungkin apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, ya, adalah ini. It's okay, bro. It's okay. Semuanya baik. Aku tetap terbuka untuk kamu. Marilah. Marilah. Ya, pada zaman, ya, Yesus, dan juga saya percaya, ya, pada hari ini juga, untuk makan bersama-sama merupakan satu tanda persahabatan dan persekutuan. Saya pasti kita semua tidak mau ataupun tidak sanggup makan bersama-sama dengan mereka yang kita tidak mempunyai hubungan yang baik. Pasti kita tidak suka, ya, makan dengan mereka yang kita tidak senang. Ya, kalau terpaksa makan bersama pun, ya, makanannya sukar untuk ditelan. Bukankah begitu? Ya, itu adalah perasaan kita. Tetapi untuk dijemput, untuk makan bersama, itu adalah satu tawaran, satu jemputan yang besar. Ketika Yesus menjemput Petrus untuk bersarapan, dia berkata, ya, kepada Petrus, semuanya telah pun diampuni. Semuanya telah diampuni. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan semua teman-teman yang mengikuti kami, ya, pada ibadah kami pada pagi ini. Tuhan juga masih menjemput kita semua dengan tangan yang terbuka. Dia masih lagi memberikan pengampunannya kepada kita. Kepada semua orang, ya, yang membuka hati kepadanya. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni, ya saudara-saudari. Dan tidak ada jurang yang terlalu dalam, ya, sehingga Tuhan tidak mampu menarik kita keluar. Tidak ada. Tuhan sanggup mengampuni dan dapat mengampuni kita. Oleh itu yang pertama adalah ini. Kita harus belajar untuk menerima pengampunan Tuhan. Jangan melarikan diri. Jangan berpaling dari Tuhan. Bukalah hati Anda semua untuk menerima pengampunannya. Amin, saudara. Itu adalah yang pertama. Mari dan sarapanlah. Yang kedua, ya, apa yang Tuhan ingin, ya, katakan kepada kita adalah kita harus bertobat dari kegagalan kita ataupun dari dosa kita. Pertanyaan Tuhan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Soalan ini bukanlah satu penghakiman, bukan, saudara. Ya, tetapi ianya adalah, ya, satu, ya, penyataan pemulihan. Kita sering mendengar, ya, kata-kata ini dalam bahasa Inggrisnya, ya, the heart of the matter is the matter of the heart. Ya, apa yang dimaksudkan di sini adalah yang paling penting adalah hati kita. Yang paling penting adalah hati kita, dan ianya benar, saudara-saudari. Tuhan memimpin Petrus untuk kembali melihat hatinya. Kasih dan komitmennya kepada Tuhan. Ianya bukan tentang kegagalan. Ianya bukan tentang, ya, apa yang Petrus telah berlaku salah kepada Yesus. Ianya bukannya penyangkalan, ataupun pengkhianatan, ataupun ketakutan, ataupun yang lain. Tidak, saudara.
Tetapi hati adalah yang paling penting. Apa yang kita pelajari di sini adalah penyebabnya bermula dari hati. Apa yang dimaksudkan di sini adalah saudara-saudari, penyangkalan Petrus merupakan buah daripada penyebabnya. Sebab hatinya ada masalah, maka buahnya juga bermasalah. Mengapa Yesus bertanya kepada Petrus, apakah dia mengasihinya? Ianya adalah karena Petrus pada awalnya memberi jaminan bahwa dia akan tetap mengikut Tuhan dan rela mati bersama dia. Di Matius 26 ayat 33 hingga ayatnya 35 dengan jelas menyatakan ini. Petrus menjawabnya, yaitu menjawab Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus tekad dan berkata kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau Tuhan, aku tak akan menyangkal engkau. Dan semua murid-murid yang lain pun berkata demikian juga. Ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yesus membawa Petrus melihat kembali kepada hati dan komitmennya. Dan Yesus menggunakan perkataan kasih. Menggantikan ataupun membawa maksud komitmen yang Petrus telah nyatakan terlebih awal sebelumnya. Dan Petrus mengulangi jawabannya sebanyak 3 kali. 3 kali Petrus menjawab soalan yang sama. Bahwa dia benar-benar mengasihi Tuhan. Walaupun dia gagal untuk menepatinya. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus. Tuhan membawa Petrus kembali kepada kata-katanya dan lebih lagi kembali kepada hatinya, komitmennya. Dan Petrus menjawab dengan rendah hati, dengan sesal, bahwa dia benar-benar mengasihi Tuhan. Walaupun dia gagal. Kita boleh melihat dengan lebih jelas di dalam Wahyu. Apa yang dimaksudkan di sini kita lebih jelas melihatnya di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 dan ke-5. Ketika Tuhan Yesus juga menegur dan juga mengoreksi jemaat di Efesus. Di dalam ayat dan keempat dan kelima, di dalam Wahyu pasal yang kedua, Tuhan juga menegur gereja di Efesus. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan di sini kasihmu adalah komitmenmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Yaitu kasihmu, komitmenmu kepadaku. Saudara-saudari dalam Kristus, Yesus menunjukkan kepada Petrus apa akan kekurangannya dan sejauh mana dia telah jatuh. Jawaban-jawaban Petrus menunjukkan bahwa dia telah sadar dan dia telah bertobat dari sikapnya yang terlalu yakin dan angkuh. Mungkin apabila dia mengatakan bahwa dia sanggup mati dengan Yesus, dia terlampau yakin kepada dirinya sendiri sehingga ke tahap kesombongan. Dia fikir dia tidak akan jatuh, dia fikir dia tidak akan gagal. Tetapi
Petrus mulai sadar kekurangannya. Petrus mulai sadar kelemahannya. Di hatinya dia tahu bahwa dia sangat mengasihi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu di mana dan bagaimana kita telah jatuh, maka kita juga akan tahu cara untuk bangun semula dan melakukan apa yang benar, ya, bersama dengan Tuhan. Kita dapat menjalin perhubungan dan persekutuan dengan Tuhan sekali lagi. Banyak antara kita, saya percaya, banyak antara kita yang benar-benar mengasihi Tuhan. Oleh kerana sama ada kekurangan, kelemahan, atau terlampau yakin diri, kita sering jatuh. Kita gagal. Tetapi Tuhan melihat hati kita, setiap antara kita pada pagi yang mulia ini. Saudara-saudari, bertobatlah dari apa yang lalu. Dan mari kita melihat yang ketiga. Ketiga adalah menyadari bahwa adanya pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Kerana di dalam Tuhan ada pemulihan. Ini adalah langkah ketiga. Yang pertama adalah menerima pengampunan. Yang kedua adalah bertobat daripada dosa dan kegagalan kita. Dan yang ketiga adalah memulakan lembaran baru dengan melalui kuasa penebusan yang Tuhan beri kepada kita. Di dalam setiap pengampunan ada pemulihan. Saya ulangi ya saudara-saudari. Inilah janji Tuhan. Inilah keyakinan daripada firman Tuhan. Di dalam setiap pengampunan ada pemulihan. Amin saudara. Tuhan membuka pintu untuk kita menjadi orang yang lebih baik dan yang berguna lagi. Sama seperti Petrus. Ya. Tuhan menyatakan pengampunan dan pemulihannya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Ya. Petrus sebelum ini fikir bahwa semuanya telah berlalu, semuanya telah berakhir. Petrus fikir bahwa ianya sudah terlambat. Semuanya tidak berguna lagi. Tetapi tidak. Yesus meyakinkan dia bahwa Tuhan telah mengampuninya dan Tuhan memulihkannya. Bagaimana kita tahu? Tuhan menyatakan kata-kata ini kepada Petrus. 3 kali Tuhan ulangi keyakinan yang sama, kepercayaan yang sama kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Tuhan tidak mau kita bersedih berterusan di dalam kegagalan dan penyesalan kita. Dia mau kita bangkit kembali. Dia mau kita maju ke hadapan. Sikap demikian dapat juga dilihat di dalam kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus, kita tahu bahwa dia sendiri telah pun menyaksikan, dia sendiri telah pun mengatakan bahwa dia adalah yang terendah dibandingkan yang paling kecil dibandingkan dengan semua rasul-rasul yang lain. Kenapa? Sebab dia juga rasa bahwa dia tidak layak sebenarnya. Karena dia telah pun menganiaya gereja Tuhan. Dan dia sendiri di dalam tangannya sendiri. Telah pun membuat keputusan untuk membunuh murid-murid Kristus. Di dalam hidupnya dia sadar bahwa dia ada hidup gelapnya yang lalu. Tetapi Tuhan telah datang dengan pengampunan, dengan penebusan, dengan
ya pemulihan semasa dia ya pergi ke Damaskus. Di situ hidupnya berubah. Dan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Inilah hidup baru, lembaran baru hidup Paulus. Dan Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, ya secara jasmani, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Ya. Ini adalah kesaksian Paulus. Bagaimana lembaran hidup barunya adalah untuk Kristus. Baru-baru ini saya juga mendengar satu kesaksian tentang seorang pribadi yang bernama Paul Cowley. Ya. Paul Cowley, yes, dia juga mempunyai satu pengalaman ataupun hidup ya lamanya, ya hidup silamnya yang agak gelap. Bapaknya adalah seorang pemabuk. Ya, dan dia berhenti sekolah ketika dia berumur 15 tahun. Dia melarikan diri dari rumah dan dia menyertai ya satu geng, ya kumpulan Samseng. Dan ya di masa dia ya hidupnya sebagai gangster, ya dia terlibat dalam perbuatan jenayah dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah dia ya dibebaskan, dia menyertai ya pasukan tentara. Dia menjadi seorang ya anggota tentara. Dan secara pribadi ya dia telah pun berkawin cerai 2 kali. Hidupnya juga sangat mix up, ya. Tetapi pada tahun 1994, dia menyertai kursus Alpha yang diadakan di gereja. Dan di situ dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Dan dia telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan di dalam hidup barunya, ya, yang Tuhan telah memberikan ya peluang yang kedua kepadanya. Di dalam lembaran hidup barunya, dia mulai membuat lawatan ke penjara. Dan setelah itu, ya, dia melayani sebagai staf sepenuh masa untuk mengetuai ya pelayanan di penjara. Dan dia juga ya telah memulakan satu organisasi untuk melayani ya bekas banduan. Dan di bawah kepimpinannya, Alpha untuk penjara ya, telah pun ya berkembang, melayani seluruh penjara ya di England, di United Kingdom, dan di dalam 76 buah negara yang lain. Banyak, beribu orang telah datang ya mengenal Yesus di dalam pelayanan yang khusus ini. Saudara-saudari, Reverend ya Paul Cowley adalah seorang insan, seorang ya contoh di mana Tuhan telah pun membuka lembaran baru di dalam hidupnya. Di mana dulu dan sekarang suatu perbezaan yang besar. Kini dia hidup untuk Kristus. Ada pemulihan di dalam Tuhan. Tuhan juga pada hari yang mulia ini mau kita menutup lembaran yang gelap di dalam hidup kita dan memulakan lembaran yang baru bersama dengan Dia. Di dalam Yesus, saudara-saudari, kita boleh menjalani kehidupan yang bermakna. Di dalam Yesus, kita boleh mengakhiri perjalanan hidup kita dengan penuh arti dan berkenan kepada Tuhan. Akhirnya, ya, pesanan Tuhan
kepada Petrus juga adalah pesanan Tuhan kepada kita. Nah, akhirnya yang keempat adalah ini. Ingatkanlah dirimu untuk tetap setia. Ingatkanlah diri Anda untuk tetap setia. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Ya saudara, ini adalah langkah keempat. Ya, di dalam lembaran baru di dalam hidup. Yesus berkata, ikutlah aku. Mengikut Yesus adalah kunci yang utama untuk tetap setia. Kita harus memastikan bahwa hati dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita akan melalui ya di dalam lembaran hidup ini, di dalam hidup yang baru ini yang diberikan Tuhan, ya, setelah kita menerima Tuhan Yesus, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya tidak berarti bahwa semua masalah ianya semua akan berakhir. Tidak. Ya. Kita masih lagi akan lalui banyak gangguan, banyak godaan, banyak cabaran, dan banyak rintangan. Kesemua ini boleh menyebabkan kita tersimpang ataupun terjatuh sekali lagi. Semuanya ini akan menjadi batu sandungan kepada kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Oleh itu, tetap setia bermaksud kita harus aktif dan bukannya pasif. Apakah maksudnya ini? Ya. Bersikap pasif adalah ini. Ianya bukan berarti bahwa setelah kita terima Tuhan Yesus, ya, kita tunggu saja dan tidak lakukan apa-apa sehingga Tuhan kembali menerima kita. Tidak. Itu bukan realiti hidup orang Kristen. Sebagai orang Kristen, setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita tekad aktif, ya, mengikut Tuhan dan tekad melawan dosa, bertekun di dalam iman dan mengarahkan mata kita kepada Yesus. Amin, saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua dengan jelas menjelaskan ya bagaimana kita harus aktif mengikut Tuhan. Di dalam ayat yang pertama menyatakan, kerana kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, di sini firman Tuhan jangan jelas menyatakan kepada kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Di dalam bahasa asalnya, ya, menyatakan bahwa kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang sungguh senang melekat kepada kita. Kita harus tanggalkan. Ianya kita harus tekad melawan. Menanggalkannya ini semua. Dan selain daripada itu, dan kita harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Yaitu kita tetap setia. Kita tekad mengikut Yesus. Dan firman Tuhan juga menyatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Haleluya. Itu adalah apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya saudara-saudari dalam Kristus. Kenyataan ataupun kebenaran dan realiti hidup Kristen kita adalah ini. Daripada petikan ini, ya kita senantiasa akan terus berjuang melawan dosa. Kita tidak akan henti-henti. Setiap kali kita memenangi satu pertempuran, ya, pertempuran yang baru akan menyusul. Maksudnya ini, ya, dengan apa sekali cabaran dan rintangan dan dosa yang menyerang kami. Setiap kali kita mengatasinya, setiap kali kami memenangi serangan iblis ini.
tidak bermaksud bahwa semuanya akan berhenti. Tidak. Pertempuran yang baru menyusul, bermula. Dan oleh itu, sebagai orang yang percaya, kita harus aktif mengikut Tuhan. Kata pada kawan sebelahmu, aktif ya mengikut Tuhan. Kita harus aktif, tekad melawan dosa dan dekat pada Yesus. Si iblis akan bertubi-tubi menyerang kita, saudara-saudari. Dia akan mencari peluang. Seperti mana firman Tuhan juga berkata, setelah si iblis menguji Yesus dan 3 kali Yesus melawan dan Yesus menang, si iblis meninggalkannya untuk sementara dan mencari peluang yang lain untuk menguji dan menggoda Yesus lagi. Si iblis akan bertubi-tubi menyerang kita. Oleh itu kita harus tekad dan berjaga-jaga. Jika Anda merupakan seorang peminat bola sepak, Anda juga akan mengetahui hal ini. Di dalam pertandingan bola sepak, ianya memerlukan ke-22 orang pemain yang harus berjaga-jaga setiap masa di dalam 90 menit yang mereka bertempur ataupun bertanding. Kalau ada extra time, tambah lagi itu. Ya, karena banyak kekalahan berlaku oleh karena kehilangan tumpuan pada lebih-lebih lagi di dalam barisan pertahanan. Ya, apabila pada saat hilang tumpuan ataupun lose focus, hanya seketika, just a moment, terhilang tumpuan, Anda akan mendapat kejutan yang mengecewakan. Itulah pertandingan bola sepak. Harus berjaga-jaga setiap waktu hingga whistle terakhir. Pada saat kita leka, pada saat kita lose focus, kejutan yang mengecewakan akan terjadi. Oleh itu, ianya sangat penting di mana kita senantiasa bersekutu dengan rapat dengan saudara-saudari seiman, sama ada di dalam kelompok sel ataupun di gereja. Ya saudara-saudari, kita harus tekad bersekutu. Ketika kita mempunyai hubungan yang rapat ataupun erat dengan Tuhan dan juga dengan satu sama lain, api di dalam hati kita akan terus menyala, akan terus berkobar. Seperti unggun api, kayu api akan menyala dengan lebih kuat bila dibakar bersama, bukankah? Tetapi ketika satu kayu api itu dipisahkan daripada unggun api, daripada yang lain, api pada kayu api itu akan padam dengan cepat. Demikian juga dengan hidup kita sebagai Kristen. Bila kita rapat dengan Tuhan, perhubungan kita erat dengan Tuhan dan juga satu sama lain, hati kita, api yang membara di dalam hati kita akan menjadi lebih kuat. Kesimpulannya adalah ini ya saudara-saudari, menerima pengampunan Allah. Yesus berkata, marilah dan bersarapanlah. Yang kedua, bertobat dari dosa-dosa kita. Apakah engkau mengasihi aku? Yang ketiga, sadarilah bahwa ada pemulihan di dalam Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang akhir sekali, ingatlah dan ingatkan diri untuk tetap setia. Ikutlah aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan semua teman-teman yang mengikuti kami di dalam ibadah pada hari yang mulia ini.
Inilah 4 langkah untuk memulakan lembaran yang baru di dalam hidup kita. Kiranya hari Paskah ini akan menjadi hari di mana Yesus menutup lembaran yang gelap di dalam hidupmu dan membuka lembaran yang baru di dalam hidup Anda. Sudikah Anda datang kepada Yesus pada hari ini? Menyerahkan hidupmu ke dalam tangannya? Menyerahkan masa depanmu di dalam tangannya? Jikalau di antara kita yang mendengar firman Tuhan, jikalau kamu tahu ataupun sadar bahwa selama ini kamu belum pernah menyerahkan hidupmu pada Tuhan Yesus. Dan hari ini kamu rasa bahwa Tuhan juga menjemput kamu, memanggil kamu. Sudikah Anda membuka hati kepada Tuhan? Saya juga ingin mendorong semua saudara-saudari yang telah percaya dan mungkin telah mulai tawar hati oleh kerana kegagalan ataupun apa sekalipun. Sudikah Anda juga kembali kepada Tuhan? Seperti Petrus menyerah kembali agar Tuhan juga membuka lembaran yang baru dalam hidup kita. Sebagaimana yang saya katakan tadi, tidak ada dosa yang begitu besar sehingga Tuhan tidak dapat ampuni. Tidak, saudara. Di atas kayu salib, Tuhan telah mengambil segala dosa. Bukan saja dosa Anda dan saya, tetapi dosa seluruh dunia. Dia menanggung untuk penebusan kami. Dan sudikah Anda juga berserah kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Jika Anda pada hari ini yang telah mendengar firman Tuhan, yang mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, agar Tuhan membuka lembaran baru dalam hidupmu, mari berdoa bersama saya pada hari yang mulia ini. Tuhan Yesus, terima kasih kerana Tuhan sanggup mengampuni aku. Tuhan, dengan rendah hati aku berserah. Ampunilah dosa-dosaku. Ambillah segala lembaran hidup aku yang gelap, yang lalu. Dan di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih-Mu, Tuhan, bukalah lembaran baru dalam hidupku. Tuhan, aku berdoa agar Tuhan akan terus mengurapi dan menguatkan aku, supaya aku akan tetap setia mengikut Tuhan mulai saat ini. Tekad setia sampai akhir. Tuhan, inilah doa aku. Inilah penyerahan aku. Tuhan, aku memegang janji-Mu. Aku memegang janji-Mu. Aku memegang janji-Mu. Di dalam Tuhan ada pengampunan. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Dan di dalam Tuhan ada kekuatan untuk terus tetap setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari Paskah ini. Saya berdoa dan terima semuanya di dalam nama Yesus Kristus,
Juru Selamat dan Tuhanku. Amin. Amin.